Ya, Pak Ketua, bagaimana nih persiapan MPG Masyarakat Pendukung Ganjar mengingat ini sudah mendekati hari pertandingan nih istilahnya nih. Baik, kawan-kawan media, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, saya Ketua Umum saat ini di kantor Sekretariat DPP MPG sedang memeriksa dokumen-dokumen dari SK DPD Kabupaten Kota yang kita miliki, di mana kita sudah menerbitkan untuk pengurus kabupaten kota sebanyak 188 kabupaten kota. Nah, jadi ini menyangkut mengenai yang statement kemarin saya infokan, bahwasannya inilah dalam bentuk SK-nya, SK 1 kabupaten kota, kita terbitkan struktur pengurus lengkap. Nah, jadi contohnya ini satu kabupaten kota ini ada sekitar 25 orang. Nah, mulai susunannya itu mulai susunan ketua, pembina, wakil ketua, sekretaris dan sebagainya. Nah, jadi rencananya juga untuk tanggal 11 nanti saya akan mengadakan Zoom meeting bersama 188 ketua DPD Kabupaten Kota Masyarakat Pendukung Ganjar beserta 27 ketua DPW Provinsi Masyarakat Pendukung Ganjar dengan pengurus DPP, pembina, penasehat kita ada Pak Panda, ada Pak Nixon Nababan. Jadi nanti kita akan lakukan Zoom meeting secara serentak bersama Pak Ganjar juga, supaya Pak Ganjar dan tim TKN juga saya libatkan, yaitu Pak Mustar. Ya, saya udah undang juga untuk rapat dengan tim dari MPG, yaitu 188 ketua kabupaten kota dan 27 ketua MPG provinsi. Jadi sekitar 200 orangan lebih untuk ketuanya saja. Nah, tadinya juga saya mau melibatkan ketua sekretaris untuk acara Zoom meeting ini. Cuman saya hitung-hitung kalau ketua sekretaris kita ada kabupaten kota sekitar 188. Berarti 188 dikali 2 ketua sekretaris bisa hampir 300-an lebih, hampir 400. Jadi saya putuskan di acara tanggal 11 ini cukup ketuanya saja. Ketua kabupaten kota, ketua provinsi, dan pengurus DPP beserta kita undang juga perwakilan dari TPN dan TKRPP Pak Basara. Jadi ini kenapa saya buat seperti ini, supaya menjadi masukan kepada tim TKN dan menjadi masukan kepada Pak Ganjar, bahwasannya memang pengurus-pengurus kita yang ada di kabupaten kota itu adalah memang real. Seperti tadi yang saya udah tunjukkan ini, SK ini masing-masing anggotanya di kabupaten ini saling mengenal. Jadi satu kabupaten ini ada sekitar 23 sampai 25 orang. Nah, itu secara struktur lah, dari ketua ini segala macam. Nah, demikian Mas Woko. Terima kasih. Ya, Pak Ketua, terkait putusan sidang MK kemarin bagaimana nih tanggapan dari MPG? Ya, aduh, ini masalah hukum lagi ini ya. Jadi gini, mengenai teknis hukum saya memang kurang paham. Jadi intinya saya mendengar putusan tersebut ada bahasa dari Pak Jimli selaku ketua Mahkamah MK dalam mengadili etik. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimli yang sudah memutuskan keputusan yang benar, di mana memang
mengenai hal tersebut itu sudah bukan rahasia umum lagi, karena saya dengar memang udah ada di media, ada yang bocor itu masalah itu. Nah tapi ya apapun itu, mau bocor mau apa ya, artinya kita masih melihat putusan yang dilakukan Pak Jimli ini, yaitu mengenai Ketua MK kemarin itu sudah tepat, artinya ada pelanggaran dan memang melanggar kode etik. Etik berat ya. Nah, kode etik berat. Nah cuman ini saya kemarin sempat mendengar di media mengenai pernyataan Pak Jimli bahwasannya kalau tidak salah itu setelah putusan kode etik ada lagi gugatan mengenai judicial review, apa itu, undang-undang itu ya, undang-undang gugatan baru kan, undang-undang gugatan baru. Nah, tapi yang saya agak membingungkan, kenapa itu lagi berproses tapi Pak Jimli sudah menyatakan ini akan berlaku di, putusan itu akan berlaku di 2029 dengan dasar bahwasanya ini udah masuk dalam tahapan pemilu. Nah kan itu kemarin statement Pak Jimli kan seperti itu. Nah kalau kita ambil kasus yang sama ya, bahwasannya yang kasus pertama kali yang apa itu, Undang-Undang nomor 90 ya, yang melanggar kode etik itu nomor 90 itu kalau saya tidak salah juga diajukan oleh penggugatnya dalam masa tahapan pemilu. Iya kan? Iya, 3 Agustus. Itu kan diajukan juga dalam masa tahapan pemilu. Nah, sekarang kalau kita mau bahas tahapan pemilu, nah ini tapi nanti tolong ditanya dengan KPU nih, wartawan. Sekarang tahapan pemilu ini kan banyak. Ada tahapan pemilu pileg, ada tahapan pemilu pilpres, ada tahapan pemilu pilkada provinsi, kabupaten dan kota dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud Pak Jimli ini tahapan pemilu mana? Apakah secara global? Nah, kalau secara global itu kan artinya sama-sama dong. Harusnya yang pasal yang bermasalah yang nomor 90 itu ya. Nomor 90 itu kan diajukannya pada saat tahapan pemilu juga. Kalau tidak salah tanggal berapa itu? 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus. Nah, itu udah masuk dalam tahapan pemilu. Nah, kenapa diputuskannya setelah diputus tidak berlaku di 2029? Nah, itu yang saya masih rancu ya. Jadi nanti tugas kawan-kawan media lah menanyakan itu supaya ini equal, berimbang. Jangan nanti yang sekarang ini setelah ada judicial review pasal ini, begitu diputuskan, padahal penetapan capres ini masih tanggal berapa itu? 13 ya? Tanggal 13 masih ada waktu. Nah begitu misalkan ini judicial review ini diputuskan A atau B atau C kan gitu, tapi sudah dipatokkan berlaku di 2029. Sedangkan yang ini sama-sama dalam tahapan pemilu tapi berlakunya 2024. Nah itu nanti coba kawan-kawan media make sure lah supaya ini masalah ini sebelum masuk dalam tahapan pemilu, dalam tahapan pilpres ya, yang kita tahu di tanggal 28 sudah mulai kampanye ya, supaya apa yang dicanangkan pemerintah ini mengenai pemilu damai ya kan, pemilu asik-asik apa segala macam clear. Jadi misal pun kelompok A, kelompok B setelah ini clear ya, di MK ini clear nih, dan di KPU juga clear lah. Nah begitu masuk dalam kampanye, kelompok A, kelompok B, misalkan memang hasil perhitungan suaranya Indonesia menginginkan, rakyat Indonesia menginginkan A, ya yang B pasti tidak akan puas, tidak akan ribut, iya kan? Tidak ada kerikil-kerikil di depan. Jadi sudah Clear ya? Clear, ikhlas gitu kan, ya memang rakyat Indonesia menginginkan kelompok A kan begitu. Atau misalkan kelompok B yang menang, ya memang rakyat Indonesia secara keseluruhan menginginkan kelompok B. Nah kelompok A juga pasti udah ikhlas karena memang clear. Nah jadi peran media ini juga penting lah, harus kritis. Masyarakat juga saya harapkan, ini bukan masalah Gibran ya, ini kan masalah demokrasi, konstitusi ya kan. Kita lepaskan dulu lah masalah
Gibran lah, masalah apalah, ini sekarang masalah konstitusi. Nah, yang kita tahu kemarin itu kode etik, Dewan Kode Etik itu sudah menyatakan ini ada pelanggaran, ya kan? Terlepas hasil putusan MK kemarin final and banding, ya oke lah. Nah, cuman di saat ada gugatan lagi, udah di saat ada gugatan lagi, kenapa Ketua Jimli ini menyatakan nanti putusannya akan berlaku di 2029 dengan dasar apa namanya? Dengan dasar sudah masuk dalam tahapan pemilu. Nah, itu yang menurut saya agak rancu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kawan-kawan media coba tanyakan juga lah dengan para pihak yang terkait, yang berwenang, termasuk ke praktisi juga mengenai kode etik juga bagaimana ini itu segala macam, ya supaya saya melihatnya kita ini kan masyarakat ini ya mau mengadakan pesta rakyat, ya kan? Nah, pesta rakyat ini kan artinya namanya pesta kan bergembira. Kalau ada pilihan yang berbeda ya dikembalikan lagi ke rakyat tersebut. Mau pilih yang mana? Tapi ya itu betul yang Pak Jimli bilang, kalau tidak suka jangan pilih. Betul, tapi kan artinya kalau ada kondisi begini ya pasti kan orang menyangkutkan hal itu. Nah, menyangkutkan hal itu, kok putusan yang diajukan yang kemarin disidangkan di kode etik berlaku di 2024, sedangkan putusan yang nanti yang sekarang lagi dipersidangkan berlakunya di 2029, padahal sama-sama dalam tahapan pemilu. Nah, lagi dalam tahapan pemilu. Nah, jadi saya rasa itu, Mas Woko. Baik. Ini dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Pak Ketua Dewan Pembina. Ini bagaimana nih menyikapi hasil putusan sidang MK kemarin nih dari Prof. Jimli kemarin? Ya, baik. Jadi kalau saya amati banyak hal-hal yang rancu gitu loh. Jadi supaya masyarakat juga memahami tujuan dan maksud kode etik itu, sedikit saya jelaskan bahwa kode etik itu merupakan petunjuk-petunjuk dan tata cara yang harus dilakukan oleh siapa? Kode etik ini misalnya apa? Itu terhadap profesi, oleh hakim, oleh jaksa dan sebagainya, ya. Jadi dibuat kode etik itu supaya tahu tata cara yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya para pelaksana ini tahu mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan harus jelas, ya. Jadi oleh karena itu pada umumnya kode etik ini dibuat oleh pertama berdasarkan undang-undang, ya. Yang kedua bisa juga dibuat oleh instansi yang bersangkutan gitu. Ya. Jadi tentu yang paling kuat adalah kode etik yang dibuat berdasarkan undang-undang. Karena itu sudah diuji oleh pemerintah dan diuji oleh DPR gitu. Ya. Jadi skopnya sudah sangat meluas, ya. Jadi oleh karena itu kode etik itu terdiri dari pasal-pasal, ya. Pasal 1 sampai pasal berapa. Dan kode etik itu pada umumnya sama terhadap profesi-profesi, ya. Tetapi ada juga secara khusus berbeda sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang bersangkutan, ya. Secara umum saya katakan itu sama kode etik, ya. Nah, jadi kalau dinyatakan hakim melanggar kode etik, ya, maka harus disebutkan pasal berapa yang dilanggar. Ya, harus jelas pasal berapa yang dilanggar. Karena di dalam kode etik itu pasal sekian mengenai apa dan sebagainya, ya. Jadi dengan demikian majelis yang mengadili ini juga dengan menyebutkan pasalnya harus dia mempunyai pertimbangan hukum. Pasalnya itu dihubungkan dengan apa?
dengan kejadiannya. Ya, itu harus jelas pertimbangan hukumnya. Jadi intinya sebenarnya majelis itu harus membuat suatu pertimbangan hukum. Dari mana? Tentu dari pasal dan perbuatan yang dilakukan. Sinkron apa tidak? Ya. Kemudian mengenai pelanggaran, ya. Jadi kalau dinyatakan melakukan pelanggaran secara sah dan meyakinkan, ya, nanti tentu ada sanksinya, ya. Sanksinya ini secara umum, ya, bisa dalam kualifikasi ringan, ya, artinya kesalahannya ringan. Jadi dikatakan kesalahan ringan pada umumnya itu misalnya apakah peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis. Ini kesalahan yang ringan. Kemudian ada kualifikasi kesalahan menengah, ya. Jadi kalau kesalahan menengah ini sifatnya adalah skorsing, ya. Bisa saja diskorsing apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pada umumnya itu sampai dengan 1 tahun skorsing, ya. Tetapi kalau yang ketiga ini kesalahan berat sesuai dengan putusan MK, kesalahan berat itu artinya ya sanksinya harus pemberhentian, ya, pemberhentian. Dalam kasus ini tentu pemberhentian terhadap siapa? Ketua MK, ya. Tetapi pemberhentian di sini fungsi ketua itu bukan hanya ketua. Jadi dia juga termasuk anggota. Jadi anggotanya melekat, ya, tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau dinyatakan memberhentikan ketua, baik dia sebagai ketua maupun sebagai anggota gitu, ya. Artinya kalau sudah dinyatakan diberhentikan, itu maknanya, ya. Nah, kemudian mengenai putusan MK yang dibuat, ya memang kalau saya amati, ya, mengenai semua kode etik yang dianut oleh profesi-profesi itu pada umumnya ada tingkat bandingnya, ya, terakhir banding. Ini bukan kayak MK putusannya adalah pertama dan terakhir, tetapi kalau putusan mengenai kode etik pasti ada banding sekali, ya, sekali dan terakhir itu, ya. Nah, setelah mencapai putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, ya, itu majelis boleh mengadakan upaya banding. Majelis yang ini upaya. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan perkara nomor 90 yang menjadi masalah dalam hal ini, ya. Perkara nomor 90 itu saya lihat MK ini tidak mempunyai, ya, memang dia tidak mempunyai kewenangan untuk apa? Merubah amar putusannya. Ya, peradilan kode etik tidak boleh masuk kepada amar putusan atau subjek dari persoalannya, ya, tidak boleh, ya. Dia hanya mengadili pelaku-pelaku yang melaksanakan kode etik, ya. Tidak boleh memang dia masuk kepada mencampuri urusan putusan, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian mengenai sistem peradilan kode etik ini bagaimana? Sistem peradilan, ya, itu memang harus dilakukan secara tertutup, ya.
kode etik itu karena menyangkut pribadi seseorang gitu. Tidak boleh masyarakat mengetahui perilaku apa yang dilakukan seseorang. Itu melanggar kode etik, tidak etis. Itu sebabnya kalau peradilan kode etik harus dilakukan secara tertutup gitu. Yang dimasukkan tertutup di sini adalah hanya dihadiri oleh pelapor, terlapor, kemudian oleh saksi dan ahli yang dibutuhkan, ya. Nah, jadi di sanalah sebenarnya itu diperdebatkan, ya. Gak ubahnya seperti peradilan umum, didebatkan itu, diatur bagaimana, keterangan siapa dulu, kemudian ada bantahan, ya. Kemudian diberikan kesempatan kepada yang lain, ya, saksi dan ahli. Nah, jadi dengan demikian dia sisip tertutup, tetapi nanti pada saat pembacaan putusan itu harus dilakukan secara terbuka, ya. Pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup, tetapi membacakan putusan itu harus secara terbuka, ya. Masyarakat umum siapa saja bisa menyaksikan. Nah. Kemudian mengenai dasar yang saya katakan di atas tersebut, ya, ini didasari hal apa gitu loh. Kenapa demikian, ya? Nah, karena inilah peradilan kode etik ini spesifik, ya, sifatnya spesifik gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Jimli, ya. Nah, kalau saya amati putusannya, ya, yang menyatakan memberikan sanksi mencopot ketua, ya. Nah, satu pihak saya lihat disebutkan bahwa ketua MK dalam hal ini terlapor masih bisa melaksanakan pemeriksaan, ya, walau fungsinya bukan ketua tetapi masih bisa memeriksa dan memutus perkara di MK selain perkara yang menyangkut pemilu. Ini keliru sekali lagi, ya. Jadi dengan demikian saya katakan secara tegas bahwa putusan ini bukan merupakan putusan, tapi ini merupakan skorsing, ya. Tidak ada pemberhentian ini, ya. Ini hanya skorsing. Ini salah kaprah lagi, ya. Jadi oleh karena itu ya kembali lagi hal-hal ini sudah membuat masyarakat itu bertanya-tanya, meresahkan dan segala macam, ya, bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Terus terang saja seakan-akan ada pemaksaan bahwa ya calon Gibran ini walau umurnya belum mencapai 40 tahun, ya, dia masih diterima mencalonkan diri, ya, secara sah. Nah, ini nanti yang membuat masalah, ya. Nah, jadi kenapa demikian, ya? Karena dianggap hakim yang menentukan bermasalah. Kalau hakim yang mengadili itu bermasalah, ya, maka hasil yang didapatkan itu juga akan bermasalah, ya. Sama saja dengan hukum. Kalau induknya sudah salah, maka anak-anak hukum ini itu otomatis akan batal demi hukum. Itu prinsip hukum, ya. Jadi dengan dasar itulah saya katakan
kalau ini tetap dipaksakan, artinya Gibran masih tetap diterima sebagai calon wakil presiden, ya, walau bagaimana ya masyarakat itu akan bergerak. Harapan kita jangan bergerak, tapi saya yakin dengan demikian masyarakat kita ini kan sudah pintar, ya. Kalau dia tidak mengetahui, bertanya dong kepada yang tahu gitu loh. Setelah mengetahui, wah kok begitu dan sebagainya, ya. Jadi ya sebaiknya cara meredamnya oke lah, artinya ya karena ini sudah terbukti dan meyakinkan bahwa ketua dan majelis yang mengadili perkara nomor 90 itu bermasalah, maka produknya juga ya dianggap bermasalah. Nah, ya menurut saya Gibran itu ya janganlah tetap memaksakan diri untuk mencalonkan sebagai wakil presiden. Ini yang terbaik menurut saya demi ketenangan masyarakat. Saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Baik Pak Ketua, sementara itu dulu.